Kisah haru, nelayan menolong Putri Duyung yang terluka, dibalas harta melimpah. Pak Budi adalah seorang nelayan tua yang tinggal di sebuah desa pesisir kecil di Pulau Nusantara. Desa itu indah, dengan hamparan pasir putih dan laut biru, tapi kehidupan di sana tidak mudah. Hasil laut semakin berkurang akibat perubahan cuaca dan eksploitasi berlebihan. Bagi Pak Budi, ini adalah perjuangan hidup yang tak pernah berhenti. Ia hanya memiliki sebuah perahu kecil yang diwariskan ayahnya dan jaring tua yang sudah sering ditambal. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Pak Budi berangkat melaut. Dengan doa di hati, ia mendayung perahunya ke tengah laut, berharap mendapatkan cukup ikan untuk dijual di pasar dan memberi makan keluarganya. Namun, hari-harinya semakin berat. Kadang ia pulang hanya dengan beberapa ikan kecil yang bahkan tidak cukup untuk makan keluarganya, apalagi dijual. Tetangga sering melihatnya duduk termenung di pinggir pantai, memandangi lautan dengan tatapan lelah. Suatu pagi, Pak Budi memutuskan untuk melaut lebih jauh dari biasanya. "Aku harus mencoba, mungkin ada rezeki di sana," gumamnya sambil mempersiapkan perahu dan jaring. Angin pagi bertiup lembut, dan suara ombak memberikan sedikit ketenangan di hatinya. Setelah beberapa jam mendayung, ia mulai merasa cemas karena tidak satu pun ikan terperangkap di jaringnya. Namun, ia menolak menyerah. Tiba-tiba, angin berubah kencang. Langit yang tadinya cerah mendung dengan cepat, dan gelombang mulai membesar. Pak Budi tahu ia harus segera mencari perlindungan. Dengan susah payah, ia mendayung ke sebuah teluk kecil yang tersembunyi di balik tebing-tebing tinggi. Tempat itu terlihat aman dari badai, namun Pak Budi tidak tahu bahwa pertemuannya dengan sesuatu yang luar biasa akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Pak Budi berhasil menambatkan perahunya di sebuah teluk terpencil yang dikelilingi tebing-tebing tinggi. Angin masih menderu di luar teluk, tapi di tempat itu, airnya tenang dan suasananya sunyi. Saat ia beristirahat di perahunya, suara aneh tiba-tiba terdengar dari arah bebatuan di tepi teluk. Itu bukan suara angin atau ombak, melainkan seperti rintihan seseorang. Dengan rasa penasaran bercampur khawatir, Pak Budi mendekati sumber suara. Saat ia tiba di balik sebuah batu besar, ia terkejut luar biasa. Di depannya ada makhluk yang belum pernah ia lihat sebelumnya, seorang putri duyung. Tubuh bagian atasnya seperti manusia, dengan rambut panjang yang terurai indah, tetapi bagian bawahnya berupa sirip ikan besar berkilauan dalam warna perak dan hijau. Namun, ada yang tidak beres. Sirip sang putri duyung terluka parah, dengan darah mengalir pelan ke air di sekitarnya. Makhluk itu menatap Pak Budi dengan mata yang penuh rasa sakit, tapi juga ketakutan. Ia mencoba menjauh, namun luka di siripnya membuatnya tidak bisa bergerak banyak. Pak Budi mundur sejenak, menyadari betapa luar biasa situasi ini. "Apa aku sedang bermimpi?" gumamnya. Tapi suara rintihan makhluk itu membuatnya sadar ini nyata. Mengabaikan rasa takutnya, Pak Budi mendekat perlahan. "Tenang, aku tidak akan menyakitimu," ujarnya dengan lembut. Ia melepas kain yang melilit pinggangnya dan membalut luka di sirip sang putri duyung. Tangannya gemetar, tapi ia melakukan yang terbaik untuk menghentikan pendarahan. Putri duyung itu memandang Pak Budi dengan penuh rasa syukur, meski masih terlihat lemah. Dalam hatinya, Pak Budi bertanya-tanya, makhluk apa sebenarnya ini? Namun, lebih dari itu, ia tahu ia harus menolongnya, karena itulah yang benar untuk dilakukan. Setelah membalut luka putri duyung dengan kain seadanya, Pak Budi sadar bahwa ia tidak bisa meninggalkan makhluk itu sendirian di teluk. Luka di siripnya terlalu parah, dan ia tampak sangat lemah untuk berenang kembali ke laut. Tanpa berpikir panjang, Pak Budi memutuskan untuk membawanya pulang. "Jangan khawatir, aku akan merawatmu sampai sembuh," katanya dengan suara pelan. Ia mengangkat putri duyung dengan hati-hati ke perahunya. Siripnya yang besar membuatnya berat, tapi Pak Budi terus berusaha. Saat perahu mulai berlayar kembali, langit mulai cerah, dan badai pun reda. Dalam perjalanan pulang,
ia menjaga agar Putri Duyung tetap tenang, sesekali membasahi tubuhnya dengan air laut. Dalam benaknya, ia tahu ini adalah hal paling aneh yang pernah terjadi dalam hidupnya. Sesampainya di rumah, Pak Budi menghadapi tantangan baru. Ia tinggal di rumah kayu kecil yang sederhana, tanpa kolam atau tempat yang cocok untuk makhluk seperti ini. Dengan cepat, ia mengambil sebuah bak besar yang biasa digunakan untuk menyimpan ikan. Ia mengisinya dengan air laut yang diambil menggunakan ember, lalu dengan hati-hati menempatkan Putri Duyung di dalamnya. Beberapa hari berikutnya, Pak Budi merawat sang Putri Duyung dengan penuh perhatian. Ia memastikan air di dalam bak tetap bersih dan sejuk, dan ia juga memberinya makanan berupa ikan kecil yang ia tangkap. Awalnya, Putri Duyung itu hanya diam, tapi lambat laun ia mulai berbicara. Suaranya lembut dan indah, seperti suara alunan laut. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Naila, seorang putri dari kerajaan bawah laut. Selama waktu itu, Pak Budi dan Naila sering berbicara. Naila bercerita tentang kehidupan di laut, tentang keindahan istananya, dan tentang bagaimana ia terluka akibat tersangkut jaring nelayan besar. Pak Budi mendengarkan dengan penuh rasa ingin tahu, merasa seperti sedang mendengar dongeng yang hidup. Namun, ia tidak pernah bertanya terlalu banyak, karena ia tahu Naila masih membutuhkan waktu untuk sembuh sepenuhnya. Setelah beberapa hari dirawat dengan penuh perhatian, luka di sirip Naila akhirnya sembuh. Ia mulai bisa menggerakkan tubuhnya dengan lebih leluasa, dan wajahnya yang dulu murung kini dipenuhi senyum lembut. Suatu pagi, Naila memberitahu Pak Budi bahwa sudah saatnya ia kembali ke laut. Meski berat hati, Pak Budi tahu ini adalah hal yang harus dilakukan. Dengan perahu kecilnya, Pak Budi membawa Naila ke pantai terpencil, tempat mereka pertama kali bertemu. Sepanjang perjalanan, keduanya tidak banyak berbicara. Ada rasa haru yang melingkupi suasana. Namun, sesampainya di pantai, Naila memandang Pak Budi dengan tatapan penuh rasa terima kasih. Pak Budi, aku tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikanmu. Kau telah menyelamatkan hidupku tanpa mengharapkan apapun, katanya dengan suara lembut. Pak Budi hanya tersenyum. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya. Jika ada yang membutuhkan bantuan, kita harus menolongnya. Siapapun itu, jawabnya tulus. Mendengar itu, Naila terdiam sejenak. Lalu, ia mengangkat salah satu sisik dari siripnya yang berkilauan seperti permata. Ambillah ini. Ini adalah sisik istimewa dari kerajaan bawah laut. Sisik ini akan membawa keberuntungan dan rezeki yang melimpah kepadamu. Tapi ingat, gunakanlah dengan bijaksana dan tetaplah rendah hati, ujar Naila. Pak Budi ragu untuk menerima. Tetapi Naila meyakinkannya bahwa ini adalah bentuk rasa terima kasih. Dengan perlahan, ia mengambil sisik itu. Ketika sinar matahari menyentuhnya, sisik itu memancarkan cahaya keemasan yang memukau. Setelah memberikan sisik tersebut, Naila masuk ke air dan mulai berenang menjauh. Ia melambaikan tangan kepada Pak Budi sambil berkata, "Aku akan selalu mengingat kebaikanmu. Semoga hidupmu penuh berkah." Pak Budi berdiri di tepi pantai, menyaksikan Naila menghilang di bawah permukaan laut. Hatinya terasa hangat, meski ia belum menyadari bahwa hidupnya akan berubah untuk selamanya. Setelah kepergian Naila, Pak Budi membawa sisik emas itu pulang. Ia menyimpannya di dalam sebuah kotak kayu tua, tidak yakin apa yang harus dilakukan dengannya. Namun, beberapa hari kemudian, ia memutuskan untuk mencoba menjualnya di pasar. Ia mendatangi seorang pedagang emas di kota, dan ketika pedagang itu melihat sisik tersebut, ia terkejut. "Ini bukan emas biasa, ini seperti permata yang tak ternilai harganya," ujar pedagang itu. Sisik itu dihargai dengan jumlah uang yang tidak pernah Pak Budi bayangkan seumur hidupnya. Dengan uang itu, Pak Budi mulai memperbaiki rumahnya yang hampir roboh. Atap yang dulu bocor kini diganti dengan yang baru, dan ia bahkan membeli peralatan nelayan yang lebih baik. Namun, ia tidak menggunakan uang itu untuk dirinya sendiri saja.
Pak Budi adalah orang yang sederhana dan berhati mulia. Ia mulai membantu tetangga-tetangganya yang juga hidup dalam kesulitan. Ia memberikan sebagian uangnya kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan dan memperbaiki fasilitas umum di desa, seperti memperbaiki jembatan kayu yang rusak dan membangun sumur untuk air bersih. Kebaikan Pak Budi membuatnya dihormati oleh semua warga desa. Banyak yang bertanya dari mana ia mendapatkan kekayaan itu, tetapi Pak Budi hanya tersenyum dan berkata, "Ini adalah rezeki dari Tuhan. Yang penting adalah bagaimana kita menggunakannya untuk kebaikan." Setiap malam, ia duduk bersama anak-anak desa, menceritakan kisah pertemuannya dengan Putri Duyung. Ia tidak menyombongkan apa yang telah ia lakukan, melainkan menekankan pelajaran tentang pentingnya kebaikan hati dan ketulusan. Keajaiban terjadi bukan karena kita mengharapkannya, tetapi karena kita melakukan yang benar, katanya dengan bijak. Kini, Pak Budi dikenal bukan hanya sebagai seorang nelayan yang sukses, tetapi juga sebagai sosok teladan yang rendah hati. Hidupnya memang berubah, tapi ia tetap menjadi Pak Budi yang sederhana, yang percaya bahwa kebaikan hati akan selalu membawa berkah. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan pastikan kalian sudah subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.